Oke, selamat sore. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Mekatronika, Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini kita akan diskusi tentang bagaimana kita melakukan troubleshooting sistem mekatronika secara lebih mudah. Jadi kasus yang dijumpai yang ada di industri, mungkin yang ada juga di kampus saat praktek mahasiswa, itu saat akan develop suatu sistem dan kemudian sistemnya itu tidak bekerja sebagaimana mestinya. Nah, itu proses troubleshootingnya lama. Dia bahkan ada beberapa yang bingung ini harus ngapain, gitu ya. Nah, saya akan menjelaskan di sini bagaimana proses troubleshooting di dalam sistem mekatronika kita supaya nantinya lebih mudah itu dilakukan oleh setiap mahasiswa. Nah, tentunya nanti akan ada satu studi kasus sederhana yang akan kita gunakan untuk proses troubleshooting kita. Nah, dari gambar di sini ingin saya menunjukkan bahwa ini adalah suatu sistem mekatronika ya yang utuh gitu ya, sistem otomasi yang ada di industri. Di sini merupakan gabungan dari beberapa subsistem ya. Terus kemudian di sini juga ada elemen-elemen inputnya, ada elemen outputnya, ada elemen kontrolnya. Baik di situ ada sistem pneumatik, hidrolik, dan juga motor listrik. Nah, biasanya satu sistem yang kompleks gitu, ini untuk yang saat ini itu dibuat dalam bentuk modular, gitu ya. Maka istilahnya yang ada di sini ini adalah modular production system, di mana sistem yang kompleks yang utuh ini sebetulnya terdiri dari berbagai macam subsistem. Ya, ini adalah satu subsistem yang digunakan untuk handling, proses handling. Ya, nah kemudian sebetulnya saat kita menggunakan modular production system ini, subsistem yang satu ini bisa kita gabung dengan subsistem yang lain. Ya, misalnya digabung menjadi 2, 3, atau digabung dengan sistem yang lain, gitu ya, sampai pada akhirnya nanti bisa membentuk sistem yang utuh, gitu ya. Nah, tentunya saat kita ingin melakukan proses troubleshooting sistem yang utuh di sini, kita harus memperhatikan subsistem yang tunggal di sini untuk melakukan proses troubleshootingnya dari masing-masing subsistem di sini. Kalau setiap subsistem ini sudah bisa berjalan dengan baik, maka saat digabung tentunya sistemnya akan bisa bekerja dengan baik pula. Oke, nah mari kita lihat bagaimana untuk proses troubleshootingnya. Nah, pertama kali kita perlu tahu dulu bahwa apa sih sistem mekatronika, gitu ya. Dari berbagai macam sumber yang sudah Anda ketahui bahwa mekatronika itu di dalamnya merupakan gabungan atau irisan dari mechanical system, electronic system, control system, dan komputer. Nah, mekatronika ini ada di tengah-tengah, ya, bukan gabungan tapi irisan. Ya, kenapa irisan? Karena mechanical system yang dipelajari di mekatronika ini tidak semuanya, ya, tergantung pada bidang yang Anda tekuni. Misalnya untuk bidang otomotif, maka mechanical system yang digunakan adalah mechanical system yang nanti digunakan di bidang otomotif. Ya, demikian pula elektroniknya, demikian pula kontrol sistemnya, demikian pula komputer sistemnya. Ya, di manufaktur juga sama. Nah, maka yang perlu diperhatikan di sini bahwa mekatronik ini bukan gabungan tapi merupakan irisan. Ya. Nah, sekarang kita akan membedah dari sistem modular yang tadi kita pelajari. Nah, teman-teman harus memahami ini, gitu ya, bahwa satu sistem mekatronik yang utuh itu biasanya merupakan gabungan dari berbagai macam subsistem, ya.
Nah, dibuat modular di sini karena supaya sistemnya menjadi lebih fleksibel. Karena permintaan yang ada di pasar konsumen itu membutuhkan kebutuhannya selalu berubah. Nah, kalau sistem kita itu tidak bisa fleksibel untuk berubah, tentunya ini akan kesulitan. Maka saat ini sistem-sistem yang ada di industri dibuat modular. Jadi nanti kalau ada perubahan permintaan, kita tinggal menggabungkan dari sistem-sistem sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita lihat dari sistem mekatronik tadi sistem mekatronik kan gabungan dari mekanik, elektronik, kontrol, dan komputer gitu ya. Nah, kita bisa melihat sistem mekatronik sekompleks apapun, pasti di dalamnya ada namanya elemen input. Ya. Elemen input di sini adalah termasuk sistem elektronik, gitu ya. Bisa berupa tombol, juga bisa berupa sensor. Ya. Nah, tentunya jenis tombol juga ada macam-macam. Ya, sensornya juga ada macam-macam, tergantung kebutuhan kita. Ya. Nah, di sini maka untuk mempelajari sistem mekatronik yang utuh, Anda harus mempelajari elemen-elemen inputnya, terutama sensor dan tombol, gitu ya. Kalau Anda menguasai cara kerjanya, prinsip kerjanya, terus bagaimana cara mengasemblingnya, bagaimana cara settingnya, tentunya nanti Anda akan bisa memanfaatkan itu ke dalam sistem mekatronik yang Anda ingin kembangkan. Nah, yang berikutnya di sistem mekatronik di sini ada elemen kendalinya, ya. Elemen kendali kalau yang di sini tadi merupakan komputer dan kontrol, ya. Karena di sini ada hardware, ada softwarenya, ya. Ini adalah digital system atau komputer yang dikenal dengan nama PLC atau Programmable Logic Controller, gitu ya. Ini di atas ini ada jenis PLC yang compact, di bawah ini ada PLC yang modular, di mana yang compact itu input outputnya sudah built-in jadi satu, sedangkan yang modular kita bisa menambahkan input output ke dalam sistem kita, ke dalam sistem PLC kita. Nah, terus kemudian dari sistem subsistem yang ada di sini juga ada elemen outputnya, ya, bisa berupa hidrolik, bisa berupa pneumatik, bisa berupa motor listrik, gitu ya. Nah, di sini juga mungkin ada sistem yang lain, gitu ya. Nanti ada sistem yang lain. Kalau misalnya di sini di sini adalah sistem robotik yang mungkin tidak dikendalikan oleh PLC, yang nanti harus berkomunikasi dengan PLC kita, gitu ya. Nah, ini adalah elemen outputnya nanti yang Anda harus cek, gitu ya. Kalau misalnya Anda di dalam sistem ini elemen outputnya apa saja, aktuatornya apa saja, gitu ya. Bisa berupa pneumatik, motor listrik, ataupun hidrolik. Nah, karena di sini ada PLC kendali dan di sini output motor listrik yang mungkin punya daya yang berbeda. Nah, biasanya di sini ada sebuah interface. Kalau pneumatik, interface-nya ini adalah solenoid valve, ya, solenoid, gitu ya, sebagai interface-nya. Sedangkan kalau motor listrik bisa kontaktor, bisa relay, bisa juga inverter. Atau kalau nanti motornya motor stepper, motor servo, di sini adalah driver dari motor stepper dan motor servonya. Nah, kemudian dari aktuator di sini ada sistem atau elemen mekaniknya, gitu ya. Karena sistem mekanik di sini terbagi menjadi elemen-elemen mekanik. Misalnya ini adalah sistem untuk belt conveyor, maka di sini ada beltnya, elemennya, ada bearing, ada shaft, gitu ya, ada frame-nya, gitu ya. Terus kemudian ini adalah rotary table, demikian pula di sini mesti ada bearingnya, ada shaft untuk bisa kita putar sesuai dengan sudut yang kita inginkan. Oke, nah ini adalah sistem mekatronika. Nah, sekarang kita akan mencoba memulai dari proses identifikasi. Ya, jadi kalau kita nantinya akan menggunakan satu subsistem ini, ya, satu subsistem ini, maka yang pertama kali Anda lakukan, ya, Anda harus mengidentifikasi yang pertama adalah fungsi dan cara kerja sistemnya. Ya, Anda tidak akan bisa melakukan proses troubleshooting dengan mudah
apabila Anda tidak mengetahui subsistem ini, subsistem mekatronik saya ini fungsinya untuk apa dan cara kerjanya bagaimana. Ya, logikanya seperti apa, nanti sekuensial gerakannya seperti apa, itu harus Anda pahami. Ya, itu kunci pertama, ya. Anda harus memahami fungsi dan cara kerja sistem yang akan Anda tangani, gitu ya. Terus kemudian setelah tahu fungsi, Anda juga harus tahu sistem mekaniknya di sini apa saja yang ada di situ, ya. Terus kemudian aktuatornya apa saja, ada silinder, ada semi rotary aktuator mungkin di sini, gitu ya. Terus kemudian outputnya ada elektroneumatik, gitu ya. Kemudian mungkin nanti ada motor listrik dan sebagainya. Kontrolernya pakai PLC-nya yang bagaimana, itu juga Anda harus pahami. Terus kemudian ada input, ya, ada tombol, ada sensor, tombolnya apa saja, sensornya apa saja. Ini harus Anda identifikasi. Kalau sudah ada identifikasi semuanya ini, nanti ini akan membantu, ya, membantu sistem atau proses troubleshooting Anda. Nah, kita mulai dari studi kasus, gitu ya. Nah, Anda diminta untuk membuat sebuah sistem, ya, sebuah sistem mekatronik, gitu ya. Nah, sistem mekatroniknya nanti adalah ini, ya. Jika pekerjaannya seperti ini, jika sebuah tombol ditekan maka silinder 1 akan maju. Jika silinder 1 sudah mencapai maksimal, silinder 2 akan maju. Jika silinder 2 sudah mencapai maksimal, silinder 2 akan mundur. Jika silinder 2 sudah mencapai minimal, silinder 1 akan mundur sampai mencapai posisi maksimal. Nah, sistem akan berulang jika tombol ditekan, ya. Nah, maka di sini Anda perlu tadi apa? Mengidentifikasi untuk kebutuhan yang ada di sini. Ini saya butuh apa saja. Misalnya untuk elemen inputnya. Elemen inputnya ini butuh apa saja di sini. Ini saya katakan di sini kita butuh tombol, karena jika tombol ditekan berarti ada tombol di sini. Terus kemudian untuk mendeteksi minimal dan maksimal silinder ini perlu sensor. Maka di sini ada 4 sensor yang masing-masing mendeteksi posisi minimal dan maksimal silinder, baik silinder 1 maupun silinder 2. Terus kemudian saya kendalinya pakai apa? Misalnya saya pakai PLC CP1E N30DRA, ya. Nah, ini harus perhatikan. Anda harus tahu cara wiringnya untuk PLC di sini, programmingnya caranya harus tahu dan sebagainya. Oke, ya. Terus elemen output yang elektrik untuk nanti dihubungkan dengan PLC itu ada solenoid, ya, solenoid 1Y1 dan solenoid 1Y2. Kenapa? Karena di dalam aktuator kita silinder satunya pakai silinder kerja ganda dengan valve 5/2 solenoid tunggal. Jadi solenoid 1Y1 nanti itu adalah solenoid yang digunakan untuk menggeser valve untuk silinder 1. Yang 1Y2 solenoid yang digunakan untuk menggeser ruangan valve yang digunakan untuk silinder 2. Ya. Nah, di sini ini kalau nantinya misalnya Anda diberi kasus seperti ini, terus kemudian Anda harus mengerjakan sampai itu berfungsi sesuai yang diinginkan. Nah, yang terjadi biasanya yang dilakukan ini langsung saja membuat program PLC, gitu ya, langsung membuat program PLC. Padahal Anda harus melakukan proses identifikasi terlebih dahulu. Nanti setelah Anda mengidentifikasi, Anda membuat perencanaan terlebih dahulu. Ya, itu yang jarang dilakukan, gitu ya. Mungkin karena kasusnya sederhana sehingga langsung mahasiswa atau langsung kita itu melakukan proses pemrograman karena kita pakai PLC. Ya, kita langsung berpikir ke arah pemrograman. Padahal seharusnya kita mengidentifikasi terlebih dahulu baik input, kendali, output dan juga mungkin aktuatornya. Nah, ini akan membantu kita. Nah, selanjutnya kita perlu apa? Tadi kan di sini yang perlu dilakukan fungsi dan cara kerjanya. Ya, jadi apa yang ada di sini, ya, itu nanti harus kita terjemahkan, ya.
ya harus kita terjemahkan nantinya. Nah, tadi kan kita mempunyai elemen input. Ya, kalau kita bicara elemen input nanti untuk PLC CP1E di sini, nah kita harus merencanakan elemen input saya ini mau saya sambung bagaimana, di alamat berapa, maka ini direncanakan. Tadi input outputnya, ya input dan output yang ada di PLC di sini yang nantinya disambung di PLC harus kita identifikasi. Tombolnya saya hubungkan kemana, sensor yang minimal silinder 1 kemana, dan seterusnya. Outputnya kemana, ya. Maka ini perlu diidentifikasi, karena ini nanti akan membantu kita, gitu ya. Perencanaan sangat penting, ya. Anda membuat dokumentasi sangat penting. Nanti kalau sistem Anda kompleks, ini akan sangat membantu. Terus kemudian dari kasus yang ada di sini kita harus menerjemahkan ke dalam diagram sekuensial karena adalah kasus sekuensial, gitu ya. Jika tombol ditekan, silindernya posisi minimal, silinder 1 maju, ya. Silinder 1 maju itu 1Y1 aktif. Jika sudah maju sampai maksimal menyentuh 1B2, ya. Ini silinder sensor yang silinder 1 maksimal. Kalau sudah mencapai B2, 1B2 maka silinder 2 maju. Kalau kemudian silinder 2 maju sampai maksimal, silinder 2-nya mundur. Kemudian sampai minimal, silinder 1-nya mundur. Sampai minimal, sistemnya teriset. Dan sistem berulang jika tombol ditekan, gitu ya. Nah, maka menerjemahkan kasus ini ke dalam diagram sekuensial itu juga sangat penting, ya. Jadi mengalokasikan input output dari identifikasi tadi. Dari kasus ini kita perlu mengidentifikasi, merencanakan, gitu ya. Terus kemudian alokasi input outputnya, alamatnya seperti apa. Terus yang berikutnya diagram sekuensialnya. Terus kemudian setelah itu nanti kan Anda juga butuh merangkai, ya, merangkai sistem elektroneumatiknya. Maka Anda butuh menggambar rangkaian elektroneumatik. Nah, dengan gambar atau dokumentasi yang ada di sini, maka nanti Anda akan bisa mengecek, ya. Nanti kalau ini sudah digambar, Anda cek, gitu ya. Sudah Anda sambung, berarti kasus 1Y1 ini tidak aktif, silindernya harusnya mundur, ya. Kalau silinder 1Y1 aktif, artinya tombol ini Anda tekan, Anda bisa melakukan itu secara mekanik, maka silindernya maju. Anda cek dulu, ya, Anda cek dulu. Terus kemudian 2Y1 demikian pula, ya, Anda cek dulu. Kalau ini sudah saya on-kan anginnya, bagaimana silindernya, apakah maju enggak atau mundur. Nah, kalau Anda terbalik masangnya, maka saat Anda on-kan silindernya maju meskipun solenoidnya belum diaktifkan, ya. Saat 2Y1 diaktifkan baru silindernya maju. Nah, ini harus dicek, gitu ya. Jadi kalau kita ingin melakukan proses troubleshooting, maka kita harus memastikan, gitu ya, memastikan subsistemnya itu bekerja sesuai dengan apa yang kita rencanakan, sesuai dengan apa yang diinginkan, gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda sudah menyambung dan yakin sistem elektroneumatiknya ini sesuai, nah maka nanti Anda akan lebih mudah. Berarti nanti kalau sistem tidak bekerja, kemungkinannya tidak dari sini, karena ini sudah kita cek, ini sudah bekerja dengan baik, gitu ya. Nah, berikutnya kita lari ke elektrik, ya, input outputnya. Nah, ini Anda harus menyambung, ya. Tombol 1 tadi disambung, bagaimana cara menyambungnya, ini semuanya harus sudah Anda dokumentasikan. Kemudian Anda lakukan proses penyambungan. Nah, yang sering dilakukan yang setelah menyambung itu tidak dicek, ya. Anda harus memastikan bahwa jika tombol 1 ditekan, itu yang aktif adalah yang alamat 0, gitu ya. Dan alamat 0 itu akan aktif jika tombol 1 ditekan. Demikian pula 1B1 jika mendeteksi 1 yang aktif, 2B1 mendeteksi 2 yang aktif, 1B2 3 yang aktif, 2B1 4 yang aktif. Nah, ini harus dicek.
Kalau ini sudah dicek benar bahwa inputnya semua masuk, kemudian Anda cek outputnya juga. Coba Anda nyalakan 100.00, apakah 1Y1 aktif dan kemudian apakah silindernya maju, ya. Kalau silindernya maju, ini aktif, ya berarti ini sudah benar rangkaiannya, gitu ya. Rangkaiannya sudah benar. Jadi mulai dari elektronumetiknya tadi sampai input outputnya di sini, ini sudah benar. Baru nanti kita masuk ke program, gitu ya. Nah, kemudian masuk ke program. Nah, Anda membuat program, ya, menerjemahkan diagram sekuensialnya ini ke dalam program kita, ya. Kalau di sini sudah Anda program, ya, Anda sudah terjemahkan, Anda program, kemudian Anda coba. Jika ada problem yang terjadi, maka Anda bisa memastikan bahwa itu problemnya pasti diprogram. Kenapa? Karena tadi saat elektronumetik sudah Anda cek sistemnya bekerja dengan baik. Saat di sini masuk ke input output, semua input dan semua output juga bekerja dengan baik. Maka jika sistemnya tidak bekerja, berarti programnya Anda yang salah. Nah, programnya Anda yang salah, salahnya di mana? Itu akan sangat membantu jika Anda nanti mempunyai diagram sekuensial di sini. Ya. Maka saat tadi sistemnya tidak bekerja, itu yang tidak bekerja di langkah keberapa. Nah, di langkah keberapanya di situ itu adalah lokasi di mana sistem Anda pasti salahnya ada di situ, ya. Nah, Anda bisa dicek dari program, misalnya Anda buat online, terus kemudian Anda jalankan, nah saat itu tidak bekerja sebagaimana mestinya, di langkah keberapa sistemnya itu tidak bekerja dengan benar, gitu ya. Nah, ini kalau di sini bisa kita lakukan, gitu ya. Nah, di sini bisa kita online kan misalnya, gitu ya, program kita, ya. Nah, 1B1 ini kan kedetek, kita set on. 1B2 ini mendetek karena posisi minimal on, silinder minimal semua. Maka saat tombol 1 ditekan, kita set on, maka W0 aktif. Lah kalau W0 aktif, berarti kan silinder 1 aktif, ini 1Y1 aktif. Ya. Kemudian kalau ini kita off kan, ya. Kemudian kalau 2B1 kalau sudah maju, ini yang aktif gantian, kita set on. Maka W1 aktif, silinder 2 gantian yang maju. Oke. Jadi itu adalah bagaimana kita melakukan proses troubleshooting dengan mudah. Jadi kita harus membuat identifikasi, membuat perencanaan yang jelas, terus kemudian harus dipastikan subsistemnya bekerja dengan baik. Baru kalau sistem utuhnya itu nanti dicoba, problemnya di mana, itu akan membantu menentukan di mana letak kesalahannya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.